Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, penamaan Jakarta International Stadium atau JIS menuai polemik. Sejumlah pihak menyebut nama JIS melanggar aturan karena tidak menggunakan bahasa Indonesia. Jakarta International Stadium, stadion kebanggaan ibu kota Jakarta yang kini menuai polemik lantaran penamaannya menggunakan bahasa asing yang disebut melanggar undang-undang. Hal ini diungkapkan oleh mantan anggota Ombudsman Alvin Lee yang menyebutkan penamaan bahasa asing ini melanggar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan, utamanya pasal 36 ayat 3. Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah secara serius untuk menggunakan bahasa Indonesia di dalam negeri. Pasca Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Perpres nomor 63 tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia, maka sejumlah gedung ataupun juga tempat yang dimiliki oleh warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia ini wajib menggunakan bahasa Indonesia termasuk untuk stadion olahraga. Adalah fraksi Gerindra DKI Jakarta yang ikut mempermasalahkan penamaan stadion yang baru diresmikan 22 April 2022 lalu. Syarif menilai nama JIS yang menggunakan bahasa Inggris menabrak aturan dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 yang menyebut bahasa Indonesia wajib digunakan pada nama bangunan yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia. Atas dasar itu, Syarif pun meminta Gubernur Anies Baswedan untuk mengubah nama JIS ke bahasa Indonesia. Setiap bangunan yang dibangun oleh negara menggunakan bahasa Indonesia itu bunyinya wajib itu. Berarti ya kepala daerah kan salah satu kewajibannya di undang-undang harus menjalankan peraturan undang-undang berlaku. Wagub DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria pun angkat bicara. Riza menyebut Pemprov DKI akan mempelajari terkait penamaan stadion yang tidak boleh menggunakan bahasa Inggris. Hanya saja Riza menekankan penamaan Jakarta International Stadium yang tidak menggunakan bahasa Inggris lantaran Jakarta ingin menyejajarkan diri dengan kota di dunia. Kita akan pertimbangkan, kita lihat sejauh mana itu aturan ketentuan masukan dan saran dari Ombudsman kita perhatikan ya. Jakarta ini kan tidak hanya kota bagi Indonesia, tapi Jakarta juga kota seperti kota-kota lain di dunia. Jadi sudah menjadi kota internasional. Sementara itu, Kemendikbud selaku pihak yang melakukan pengawasan terhadap penggunaan bahasa Indonesia merekomendasikan agar penamaan bangunan dapat mengikuti aturan yang ada. Hal ini bertujuan untuk memberikan martabat bagi bahasa resmi negara di ruang publik. Terkait dengan aturan untuk penamaan nama bangunan, nama geografis begitu ya, kemudian termasuk di dalamnya tanda-tanda di ruang publik begitu, itu memang sudah diatur di dalam Perpres 63 tahun 2019 ya. Nah, itu di situ disebutkan di dalam pasal 33 terutama. Nah, lalu bagaimana ini kalau misalnya ada penggunaan bahasa asing ya? Sebetulnya bahasa asing itu tidak dilarang, tetapi harus didahului atau disertai dengan penulisan di dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu begitu. Nah, ini untuk tujuannya adalah untuk memberikan martabat yang khusus ya kepada bahasa negara. Jadi pemartabatan bahasa negara di ruang publik ini salah satunya diwujudkan melalui penggunaan bahasa Indonesia itu di ruang publik itu begitu. Penamaan bangunan dalam bahasa asing tidak dilarang sepenuhnya, asal didahului dengan nama dalam bahasa Indonesia. Tim Liputan Metro TV.
Bahasa Indonesia wajib digunakan pada nama bangunan atau gedung, apartemen atau permukiman, serta perkantoran. Seperti apa sih aturannya dan bagaimana ketentuannya? Saya akan mengajak Anda memaparkannya pemirsa melalui infografis berikut ini. Tahukah Anda nama bangunan wajib berbahasa Indonesia? Aturan mana yang menyebutkan bahwa bangunan-bangunan harus menggunakan bahasa Indonesia? Kita akan lihat dalam infografis yang pertama, ini terkait aturan pemirsa. Ternyata memang sudah ada undang-undangnya. Ini nomor 24 tahun 2009, di mana ada bagian kedua bab 3 yang menyebutkan atau secara lebih spesifik ini mengatur tentang bendera, bahasa, dan lambang negara. Serta lagu kebangsaan, penamaan bangunan menggunakan kosakata bahasa asing merupakan hal yang tidak diperkenankan di Indonesia. Nah, kemudian diperkuat lagi dengan Undang-Undang nomor 33 ayat 1, tepatnya Peraturan Presiden atau Perpres nomor 63 tahun 2019, yang menyebut bahasa Indonesia wajib digunakan pada nama bangunan atau gedung, apartemen atau permukiman, perkantoran, dan kompleks perdagangan yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia. Nah, bangunan-bangunan apa saja yang diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia? Kita akan lihat dalam infografis berikut ini. Yang pertama, perhotelan, kemudian juga bandar udara, pelabuhan, terminal, stasiun, tempat usaha, tempat pertemuan umum, dan tempat hiburan. Kita lihat lagi dalam infografis berikutnya masih terkait bangunan, diantaranya tempat pertunjukan, kompleks olahraga atau stadion olahraga, rumah sakit, bangunan atau gedung lain, serta perumahan. Nah, di antara bangunan-bangunan yang sudah disebutkan ini ternyata ada pengecualian untuk bangunan yang boleh menggunakan bahasa asing atau bahasa daerah. Apa saja syaratnya? Bangunan boleh menggunakan bahasa asing atau bahasa daerah jika memenuhi unsur sejarah, adat istiadat, budaya, dan keagamaan. Nah, kita lihat lagi pemirsa. Kalau aturannya memang sudah ada, lalu pengawasannya seperti apa sih? Pengawasan penggunaan bahasa Indonesia pada nama gedung ini memang menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat dan Pemda yang melakukan pengawasan. Kemudian kalau pengawasan di pemerintah pusat dilaksanakan oleh Mendikbudristek. Sementara kalau di Pemda, pengawasannya dilaksanakan oleh gubernur dan atau bupati dan atau wali kota sesuai dengan kewenangannya. Kita lihat lagi dalam infografis terakhir, Mendikbudristek menetapkan pedoman pengawasan penggunaan bahasa Indonesia dan Pemda menetapkan peraturan daerah dengan mengacu pada pedoman pengawasan oleh Mendikbudristek. Jadi apa yang seperti disampaikan juga oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbudristek ini selaku pihak yang melakukan pengawasan terhadap penggunaan bahasa Indonesia merekomendasikan agar penamaan bangunan dapat mengikuti aturan yang ada. Hal ini bertujuan untuk memberikan martabat bagi bahasa resmi negara di ruang publik.